Baiklah, kita masuk ke bab 6, yaitu mengenai sarana ilmiah. Pada sarana ilmiah ini, yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini merupakan kata yang tidak asing lagi di kehidupan kita sehari-hari. Bahasa ini mempunyai banyak ragam jenis. Misalkan, saya berbahasa Indonesia dan teman saya berbahasa Sunda atau berbahasa Jawa. Mungkin di sini yaitu bahasa dalam sarana ilmiah itu merupakan bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Selanjutnya yang B yaitu bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seseorang selayaknya menguasai kriteria ataupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan digapai akan terwujud. Di samping menguasai langkah-langkah, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Berbicara masalah sarana ilmiah, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapat berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Di sini yang kedua yaitu matematika. Apa sih matematika itu? Matematika kan bukan asing lagi ya. Pembelajaran matematika itu berawal dari kita masuk ke jenjang SD sampai ke perguruan tinggi. Ini matematika akan selalu ada. Jadi matematika itu tidak asing lagi. Apa sih matematika itu? Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika filsafat atau disebut artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Yang pertama yaitu matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa ini bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengurangi beberapa kekurangan yang terdapat dalam bahasa verbal, maka kita berpaling ke matematika. Dalam hal ini dikatakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Yang kedua yaitu matematika sebagai sarana berpikir. Matematika ini sebagai ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif ini diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari pada pengalaman seperti halnya yang terdapat dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas penjabaran-penjabarannya. Yang ketiga yaitu matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk kekuasaan. Fungsi matematika ini menjadi sangat penting dalam berbagai ilmu pengetahuan. Misalnya perhitungan matematika menjadi desain ilmu teknik. Metode manusia memberikan inspirasi pada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan merupakan pemikiran matematis yang memberikan warna pada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Selanjutnya yaitu statistik. Di sini ada pengertian statistik. Apa sih statistik itu? Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status atau bahasa Latin yang mempunyai persamaan
arti dengan kata state bahasa Inggris yang dalam bahasa terjemahannya dengan negara. Pada mulanya kata statis diartikan sebagai kumpulan bahkan keterangan atau data baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kuantitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Yang kedua yaitu statistika dan cara berpikir deduktif. Nah, ilmu secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Semua pernyataan ilmiah merupakan fakta di mana konsekuensinya dapat diuji, baik dengan jalan mempergunakan panca indera maupun dengan alat-alat yang bantu panca indera tersebut. Dapat disimpulkan nih, dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis-premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur. Nah, statistika sebagai sarana berpikir ini yang diperlukan untuk memproses pengetahuan secara ilmiah sebagai bagian dari perangkat metode ilmiah. Statistika ini membantu kita untuk melakukan generalisasi dan menyimpulkan karakteristik suatu kejadian secara lebih pasti dan bukan terjadi secara kebetulan. Nah, selanjutnya yaitu peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan atau observasi, hipotesis, ramalan, penguji kebenaran. Nah, di sini observasi. Ilmuwan melakukan observasi mengenai apa yang terjadi, mengumpulkan dan mempelajari fakta yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidikinya. Selanjutnya yaitu hipotesis. Nah, hipotesis ini untuk menerangkan fakta yang diobservasi, dugaan yang sudah ada dirumuskan dalam sebuah hipotesis atau teori yang menggambarkan tahap sebuah pola dan menurut anggapan ditemukan dalam data tersebut. Selanjutnya yaitu ramalan. Nah, ramalan ini hipotesis dan teori yang ditemukan akan dikembangkan dalam deduksi. Jika di teori yang dilakukan itu memenuhi syarat deduksi, akan merupakan sesuatu pengetahuan yang baru yang belum diketahui sebelumnya secara empiris, tetapi dideduksikan dari teori. Nah, selanjutnya yaitu penguji kebenaran. Nah, penguji kebenaran ini di sini ilmuwan lalu mengumpulkan fakta untuk menguji kebenaran ramalan yang dikembangkan dari teori. Mulai dari tahap ini, keseluruhan tahap-tahap sebelumnya berulang seperti sebuah siklus. Selanjutnya yaitu penerapan statistika. Nah, penerapan ini pada metode statistika secara meningkat makin sering dipergunakan kegiatan niaga atau salah satu unsur yang umumnya dihadapi oleh para manajer adalah keharusan untuk mengambil keputusan dalam keadaan yang tidak tentu. Statistika diterapkan secara luas dalam hampir semua pengambilan keputusan dalam bidang manajemen. Selanjutnya yaitu logika. Nah, apa sih logika itu? Logika itu adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih daripada satu. Terdapat aturan berpikir benar. Nah, aturan berpikir benar ini meliputi satu, mencintai kebenaran, atau mencintai kebenaran itu ya kita mencintai apa yang terjadi dan itu bersifat benar ya. Selanjutnya yaitu mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikerjakan. Nah, ilmuwan ini sadar apa yang sedang dia kerjakan gitu. Yang ketiga yaitu mengetahui dengan sadar apa yang sedang dikatakan. Nah, ilmuwan juga harus sadar apa yang dia katakan. Selanjutnya, membuat distingsi atau pembedaan dan pembagian klasifikasi yang semestinya. Yang selanjutnya mencintai definisi yang tepat. Nah,
ilmuwan ini harus dapat mencintai definisi-definisi yang tepat. Terus menghindari segala kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sanggup mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan pemikiran atau disebut penalaran. Selanjutnya, klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini seperti panas atau dingin contohnya. Panas atau dingin kan hanya ditempatkan di objek-objek tertentu kan. Misalkan dalam sebuah kelas A dingin nih, cuacanya dingin, suasananya dingin. Di kelas B suasananya panas. Nah, jadi suatu konsep perbandingan itu seperti lebih panas atau lebih dingin, mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut dalam norma yang mencakup pengertian lebih atau kurang perbandingan dengan objek lain. Nah, selanjutnya hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah yang baik diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat pikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan yang antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain.